Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga saya dan Anda yang sedang menonton video ini bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar dalam video ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Melana Adila dengan NIM 22050200013. Kelas 1A, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Aditya Pratama, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil dalam video ini menjabarkan presentasi yang saya buat. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Penerapan Media dalam Pembelajaran Bahasa Inggris. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih pendidikan itu. Jadi pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Ada pula pengertian pendidikan sebagai berikut. Jadi pendidikan ialah usaha untuk membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik di bagian rohani dan bagian jasmani. Begitu teman-teman. Jadi kenapa sih pendidikan itu penting? Karena pendidikan itu membantu orang untuk berpikir secara lebih baik. Selanjutnya ke pengertian media. Media pembelajaran secara singkat dapat dikemukakan sebagai sesuatu bisa berupa alat, bahan, atau keadaan yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Ada pula menurut Chagara ialah media adalah alat bantu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Sedangkan pengertian media massa sendiri ialah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada halayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Jadi media dalam pembelajaran ialah bentuk komunikasi atau interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Nah, media juga berfungsi secara efektif dalam konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut kehadiran guru. Media sering dalam bentuk kemasan untuk mencapai tujuan belajar. Jadi kemasan yang dimaksud di sini itu ialah kayak paket pelajar, modul, dan lain sebagainya gitu. Jadi tanpa adanya guru pun pembelajaran akan tetap berlangsung selama ada kemasan. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ke jenis media dalam pembelajaran. Ada 5 ya teman-teman media dalam pembelajaran itu. Yang pertama ada media visual, media audio, media audiovisual, media taktil, dan yang terakhir adalah media virtual. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada media visual. Media visual ialah alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Nah, media visual ini tuh dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat daya ingatan seseorang. Selanjutnya ada media audio. Media audio itu berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal, bahan lisan atau kertas, maupun nonverbal, bunyi-bunyian, dan vokalisasi. Nah, media ini tuh mampu mengembangkan daya imajinasi para pendengarnya. Yang selanjutnya adalah media audiovisual. Nah, media audiovisual ini tuh ialah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jadi yang membedakan media visual dan media audiovisual itu, kalau misalkan media visual itu cuman berupa gambar aja teman-teman, kayak foto, buku pelajaran, komik, kamus, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan media audiovisual ini berbentuk ada
gambarnya dan ada suaranya seperti film, terus YouTube dan lain sebagainya. Nah, media ini tuh dapat mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar atau dilihat. Nah, selanjutnya ada media taktil. Taktil berasal dari kata taktil yang artinya sentuhan atau raba. Segala sesuatu yang berkaitan dengan indera peraba. Nah, indera peraba yang dimaksud di sini ialah tangan atau kaki. Karena gaya belajar taktil mengakomodasikan gerak motorik halus manusia, seperti kayak menyentuh iPad, puzzle, poster bertekstur, keyboard, dan mouse komputer, plastisin, atau kerajinan tangan. Nah, selanjutnya ada media virtual. Media virtual ini ialah bentuk komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata. Jadi bentuknya itu kayak Google Meet, terus dengan menggunakan media smartphone atau komputer dan lain sebagainya. Nah, media virtual ini tuh sebenarnya udah kita gunakan dari semenjak adanya COVID-19 gitu. Jadi kita melakukan pembelajaran dalam jarak jauh yang disebut dengan daring. Nah, selanjutnya ada penerapan media dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada penggunaan papan tulis, penggunaan tape recorder, penggunaan flashcard, dan penggunaan video film. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada penggunaan papan tulis. Papan tulis merupakan media yang paling lazim dan sering digunakan dalam pengajaran. Jadi media penggunaan papan tulis ini juga membantu siswa untuk kemampuan writingnya. Kayak misalkan guru memberikan pertanyaan nih kepada siswa-siswanya, terus siswanya itu suruh maju ke depan dan menuliskan jawaban gitu. Nanti dibahas bareng-bareng gitu teman-teman. Yang selanjutnya ada penggunaan media tape recorder. Penggunaan tape recorder ini membantu siswa dalam listening. Jadi kita kayak mendengarkan materi atau lagu berbahasa Inggris gitu. Terus kita mengenali cara pelafalannya gitu dari penutur asli. Terus juga mengenali dan mengidentifikasikan pola intonasi yang berbeda secara akurat. Nah, selanjutnya ada penggunaan media flashcard. Jadi flashcard atau kartu flash adalah kartu yang memuat informasi di kedua sisinya yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat bantu dalam menghafal. Jadi penerapan media ini tuh biasanya ada di pendidikan usia dini ya teman-teman gitu. Nah, yang terakhir itu ialah penggunaan video film dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, media ini tuh dapat membantu siswanya dalam listening, speaking, dan writing. Jadi kadang tuh guru tuh memberikan tugas untuk menganalisis sebuah film gitu. Jadi siswanya itu mencari sinopsisnya, terus lain sebagainya. Jadi itu kan membantu banget ya teman-teman dalam kita kan menulis juga, mendengarkan juga, terus melihat juga, membaca juga gitu. Nah, jadi pada hakikatnya media pendidikan juga merupakan media komunikasi karena proses pendidikan juga merupakan proses komunikasi. Media pembelajaran ini dapat memungkinkan siswa untuk mengembangkan dirinya sendiri secara aktif dan mampu merangsang siswa untuk belajar. Dan variasi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris dapat meningkatkan keterampilan berbahasa, juga meningkatkan kayak reading, writing, listening, speaking, dan ada pula unsur-unsur bahasa seperti penguasaan kosakata, gramatika, pelafalan atau ejaan. Nah, media juga harus dapat kita manfaatkan secara maksimal untuk membantu pembelajaran mencapai tujuan belajarnya. Tidak semua media pendidikan adalah media pembelajaran, tetapi setiap media pembelajaran pasti termasuk media pendidikan. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai penerapan media dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.